Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertemuan kita kali ini akan mendiskusikan tentang pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor. Pedoman ini merupakan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri PU nomor 22 PRT M2 2007. Oke, selanjutnya materi perkuliahan ini akan terbagi menjadi 10 sub pembahasan. Antara lain adalah apa itu kawasan rawan bencana longsor, nomor 2 pengenalan pedoman penataan ruang kawasan rawan longsor, hingga ke referensi. Oke, selanjutnya kita ke materi. Apa sih kawasan rawan bencana longsor? Ini teman-teman itu sering melihat pelang di pinggir jalan bergambar demikian, yang gambar kiri ya. Nah, itu sebenarnya adalah gambar bahwasannya di daerah di depan adalah daerah yang merupakan kawasan rawan longsor. Nah, untuk kemudian gambarnya sebelah kanan merupakan analogi sebuah kejadian longsor. Oke, berdasarkan Peraturan Menteri PU nomor 22 PRT M2007, kawasan rawan bencana longsor adalah kawasan lindung atau kawasan budidaya yang meliputi zona-zona berpotensi longsor. Dua hal penting di sini adalah bentuk kawasan tersebut bisa berupa kawasan lindung ataupun kawasan budidaya. Dan yang kedua adalah wilayah mana sih yang termasuk dalam kawasan rawan bencana longsor, yaitu zona yang berpotensi terjadi longsor. Itu merupakan wilayah atau kawasan rawan bencana. Nah, selanjutnya untuk kita ketahui juga, longsor sendiri adalah suatu proses perpindahan massa tanah atau batuan dengan arah miring dari kedudukan semula, ya, sehingga terpisah dari massa yang menatap karena pengaruh gravitasi dan jenis gerakan berbentuk rotasi dan translas. Nah, poin penting di sini adalah perpindahan massa tanah ataupun batuan. Terus ada poin gravitasi, ada poin gerakan berbentuk rotasi dan translas. Oke, selanjutnya pada pembahasan berikutnya adalah ini merupakan pengertian apa dan mengapa menurut Permen PU nomor 22. Jika bertanyaan apa, maka isinya adalah pengaturan tentang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan penata laksana penataan ruang kawasan rawan bencana longsor. Nah, pertanyaan kedua mengapa ini penting, ada 3 hal. Yang jelas semuanya memberikan acuan. Karena ini adalah pedoman, jadi jawabannya adalah memberikan acuan. Memberikan acuan dalam penentuan kawasan yang berpotensi menimbulkan longsor berdasarkan pertimbangan karakteristik fisik alami dan aktivitas manusia yang memberi dampak terjadinya longsor. Dan 2 hal yang lainnya teman-teman bisa lihat langsung. Oke, selanjutnya ini merupakan gambar dari kedudukan kerangka kerja pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor. Sebenarnya hampir sama ya dengan sebelumnya. Artinya apa? Posisi dari pedoman ini menjadi pertimbangan dan acuan pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah terkait penetapan kawasan rawan bencana longsor, perencanaan RT/RW, pemanfaatan ruang kawasan, perizinan, bahkan hingga tata laksana penataan ruang. Nah, jika melihat dari gambar ini sebenarnya teman-teman bisa melihat deh di mana sih posisi pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor ini. Oke, selanjutnya ini yang cukup menarik,
dari pedoman ini adalah tipologi zona berpotensi longsor berdasarkan hasil kajian hidrogeomorfologi. Dikelompokkan menjadi 3 tipe, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C. Ini mungkin teman-teman geografi atau pertanahan yang tahu akan ilmu hidrogeomorfologi ini. Oke, perbedaan mendasar terletak pada ketinggian daerah tersebut dari permukaan laut, atau biasa kita dengar adalah MDPL. Nah, penjelasan tingkat tipe ini antara lain adalah zona tipe A. Ya, zona tipe A itu yang paling kiri. Ini yang mungkin teman-teman bisa temui di daerah-daerah pegunungan. Nah, zona berpotensi longsor pada daerah lereng gunung, lereng pegunungan, lereng bukit, lereng perbukitan, dan tebing sungai dengan kemiringan lereng lebih dari 40% dan ketinggian di atas 200 meter di atas permukaan laut. Untuk zona tipe B, zona berpotensi longsor pada daerah kaki gunung ya. Kaki gunung, kaki bukit, kaki perbukitan, dan tebing sungai dengan kemiringan lereng berkisar antara 21% sampai dengan 40%. Nah, ini dengan ketinggian 500 meter sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Ini poin yang tengah lah ya, mungkin teman-teman bisa lihat yang dimerahin ini. Dan yang terakhir adalah tipe C. Tipe C ini berpotensi longsor pada daerah-daerah tinggi, dataran rendah, dataran tebing, lembah sungai dengan kemiringan lereng berkisar antara 0% sampai dengan 20%. Dengan ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Nah, ini mungkin selain ketinggian meter di atas permukaan laut, teman-teman juga bisa lihat kemiringannya ya. Dari 40% ke atas, 21% sampai 40, sampai 0 dan sampai 19, sampai 20 ya. Nah, setelah kita tahu tipologi tadi, terus pengertiannya mungkin, jadi kita juga akan membahas bagian dari masih dalam tipologi ya di slide berikutnya. Ini klasifikasi tipe zona berpotensi longsor berdasarkan tingkatan kerawanan. Tadi berdasarkan tingkat kemiringan dan ketinggian dari MDPL. Yang saat ini adalah tingkat kerawanan. Nah, ada 3 hal sebenarnya yang dijelaskan di sini. Seperti tabel di kiri maupun di kanan, sebenarnya penjabaran zona sebelumnya ini dengan tipe zona ini keterkaitan ya. Jadi teman-teman bisa melihat ada hubungan antara kedua tipe ini, bukan saling bertolak belakang, tetapi sebenarnya saling berhubungan. Bisa teman-teman perhatikan pada tabel yang berada di slide ini ada 9 tipe di sini dengan 3 klasifikasi yang yaitu tingkat kerawanan tinggi, sedang, dan rendah. Oke, coba teman-teman lihat di poin itu ada tipe A dengan tingkat kerawanan tinggi, tipe A dengan tingkat kerawanan sedang, tipe A dengan tingkat kerawanan rendah. Jadi nggak melulu tipe A itu kerawanannya tinggi, dan nggak melulu tipe C itu kerawanannya rendah, karena ada juga tipe C dengan tingkat kerawanan tinggi. Oke, ini pada slide berikutnya, ini adalah perubahan fungsi kawasan pada masing-masing tipe zona berpotensi longsor. Jadi setelah kita lihat tadi dari kemiringannya, kemudian dari MDPL-nya, kemudian dari kerawanannya, ini dibuat juga fungsi kawasan tersebut ya sebenarnya. Teman-teman bisa lihat di tipe zona A yang tinggi itu udah pasti mutlak dilindungi ya. Kemudian tipe zona C yang tinggi tetap sama untuk kawasan lindung. Jadi sebenarnya kita nggak bisa hanya melihat dari satu faktor saja atau satu tipe zona saja, karena ini saling berkaitan ya. Oke, selanjutnya adalah teman-teman bisa melihat hak dan kewajiban di sini.
Nah, setelah berdiskusi tentang pengertian dan tipe-tipe kawasan tadi, di dalam pedoman ini juga ada hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penentuan ruang kawasan rencana longsor. Setidaknya terdapat 4 macam hak ya, teman-teman bisa melihat ini: menerima informasi, mengetahui secara terbuka, menerima manfaat ruang, memperoleh penggantian yang layak, berperan serta dalam proses pemanfaatan ruang. Nah, ini 5 hak yang ada di pedoman tersebut. Kemudian ada 2 kewajiban, ada menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas ruang, tertib dalam keikutsertaan, dan ada 3 peran di sini: partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, partisipasi dalam pemanfaatan ruang, dan partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, sebenarnya ada satu lagi dalam pedoman tersebut, yaitu konsultasi dengan masyarakat. Artinya di sini sebenarnya setiap instansi yang terlibat, baik pemerintah maupun swasta, itu perlu ada konsultasi atau masa atau proses konsultasi dengan masyarakat. Nah, apa sih bentuk konsultasi itu? Mungkin yang pertama adalah kesetaraan posisi di antara pihak-pihak yang terlibat, masyarakat, pemerintah, kalau ada swasta atau NGO, itu saling memiliki posisi yang setara. Kemudian yang kedua adalah transparansi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah koordinasi, komunikasi, dan kerjasama di kalangan pihak yang terkait. Nah, ini sebenarnya tambahan di bagian hak, kewajiban, dan peran masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan melihat tentang beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penanggulangan bencana. Ya, tadi sebenarnya sudah cukup lengkap dijelaskan, tapi ini ada beberapa hal yang bisa diperhatikan juga yang tertuang dalam pedoman. Ada rekayasa teknik, ada upaya mitigasi bencana, dan ada upaya mitigasi bencana selama dan sesudah terjadinya bencana. Oke, teman-teman bisa melihat di sini ada 9 rekayasa teknik yang bisa teman-teman lihat, dan dari rekayasa tersebut penanggulangan longsor yang dalamnya sekiranya perlu adanya kolaborasi dengan masyarakat. Kemudian untuk mitigasi bencana itu ada 5 upaya yang tahap mitigasi bencana. Kemudian ada 3 kegiatan selama dan sesudah terjadinya bencana. Saya ingin menyampaikan bahwasannya segala kegiatan ini perlu melibatkan masyarakat, dan kita bisa mengambil peran dalam menjembatani antara konsep pedoman yang ada di atas kertas dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Menjelaskan pentingnya penanaman, contoh nih saya berikan, pentingnya penanaman vegetasi yang tepat untuk rekayasa teknis dengan melibatkan masyarakat tentunya. Kemudian yang mendukung, ada contoh lagi, mendukung kegiatan mitigasi bencana baik pemetaan hingga sosialisasi hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Catatannya tetap adalah melibatkan partisipasi dari masyarakat. Mungkin ini adalah referensinya. Teman-teman bisa melihat di Permen PU nomor 22 PRTM 2007 tentang pedoman penataan ruang kawasan rawan longsor. Oke, saya pikir cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.